apa yang membuat Mesir merencanakan perang lawan Israel? وقد أكدت مصر وتجدد التجديد على الرفض التام للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى الأراضي المصرية في سيناء. Ketegangan meningkat di perbatasan Rafah saat Israel meningkatkan serangan terhadap para pengungsi Palestina di wilayah perbatasan Gaza dan Mesir itu. Mesir pun telah meningkatkan kehadiran militer di dekat Rafah. Tak hanya itu, Mesir membangun tembok tinggi untuk mengantisipasi segala kemungkinan jika terjadi eksodus pengungsi Palestina dari Gaza ke wilayah Mesir. Sejarah ketegangan antara Mesir dan Israel juga telah berakar lama. Pada tahun 1973, Perang Yom Kippur menjadi titik balik ketika Mesir dan Suriah menyerang Israel selama perayaan Yom Kippur. Mesir ingin merebut kembali semenanjung Sinai, sementara Israel berusaha mendapatkan dataran tinggi Golan. Perang ini menimbulkan ketegangan yang berkepanjangan antara kedua negara. Namun, pada tahun 1978, Perjanjian Camp David ditandatangani di bawah mediasi Amerika Serikat. Perjanjian ini mengakui hak Israel atas Sinai dan mengamankan perdamaian antara Mesir dan Israel. Meskipun demikian, beberapa isu tetap sensitif, termasuk status Yerusalem dan hak warga Palestina. Isu ini kembali mencuat seiring genosida yang dilakukan Israel di jalur Gaza. Beberapa tanda menunjukkan bahwa Mesir sedang merencanakan perang melawan Israel. 1. Kekuatan militer Mesir meningkat di Sinai. Seorang pensiunan perwira senior di pasukan pertahanan Israel, IDF, memperingatkan adanya peningkatan kekuatan militer tentara Mesir di Sinai sejak tahun 2004, dan terutama sejak tahun 2008. Letnan Kolonel Eli Dekel, yang berspesialisasi dalam sistem infrastruktur di negara-negara Arab, menerbitkan laporan tentang ini di situs berita Enzif. Dekel mulai meneliti laporannya, konsep perdamaian dengan Mesir yang belum dibahas, dan menyelidiki masalah ini 6 tahun lalu, dan dia mencapai kesimpulan yang berbahaya. Sejak tahun 2014, tentara Mesir telah memperluas infrastruktur militernya di Sinai secara signifikan, ungkap dia, dilansir Russia Today. Pada tahun 2014, setelah masa kerusuhan regional dan penggulingan Ikhwanul Muslimin dari kekuasaan di Mesir pada tahun 2013, pembangunan infrastruktur militer di Sinai dipercepat, dan pada saat yang sama proses pembelian senjata canggih mulai dilakukan, tulis Dekel. 2. Kekuatan militer Mesir sudah melebihi Israel. Dia menjelaskan, proses ini membuat tentara Mesir menduduki peringkat ke-12 tentara paling kuat di dunia dan mendorong Israel ke peringkat ke-18 secara global. Fenomena meresahkan dari peningkatan kekuatan tentara Mesir secara signifikan dan pembangunan infrastruktur militer yang intensif, terutama di Sinai dan di kedua sisi terusan, Suez, tidak membuat khawatir masyarakat di Israel, termasuk para veteran militer senior yang saya ajak bicara di lembaga penelitian akademis, komentator dan jurnalis, termasuk jurnalis urusan militer yang diberi makan oleh sistem keamanan Israel dengan konsep bahwa, setelah Mesir menerima sejengkal terakhir tanah Sinai dari Israel, Mesir tidak punya hak merugikan Israel, papar dia. Dia menjelaskan, namun yang terjadi justru sebaliknya, hubungan yang bermusuhan, dikenal sebagai perdamaian dingin, semakin meningkat dan Mesir mempertahankan kerjasama keamanan dengan Israel,
yang kini dilarang untuk dipublikasikan. Pensiunan perwira Israel itu mengkritik kepemimpinan politik dan keamanan di Israel karena memperlakukan Mesir sebagai negara sahabat dan bukan musuh. Dia menekankan hal ini menimbulkan ancaman keamanan bagi Israel, dan Israel perlu mengarahkan sumber daya militer untuk melindungi diri dari ancaman ini. Dekel juga memperingatkan agar tidak terulangnya Perang Oktober 1973 dan kegagalan intelijen Israel mengantisipasi serangan mendadak Mesir terhadap Israel. 3. Israel meremehkan Mesir. Meskipun terjadi peningkatan kekuatan militer Mesir di wilayah Israel, para pejabat Israel tampaknya meremehkan ancaman itu. Dekel menjelaskan ketika para intelektual dan mereka yang tertarik dengan urusan Mesir di Israel ditanya tentang bahaya yang ditimbulkan oleh penguatan kekuatan militer tentara Mesir, mereka menjelaskan alasan berikut. Mesir semakin memperkuat diri akibat ancaman Ethiopia yang mencuri air sungai Nil dari Mesir. Mesir semakin memperkuat diri akibat ancaman dari faksi yang berbasis di Tripoli di Libya, faksi di Benghazi yang dikendalikan Field Marshal Khalifa Haftar, yang merupakan sekutu Mesir. Mesir bercita-cita memimpin Afrika dan negara Arab, dan senjata tersebut bertujuan menunjukkan ukuran dan status Mesir kepada semua negara di dunia. Menurut Dekel, melalui laporannya, dia telah membantah semua klaim di atas, dan menekankan Mesir merupakan ancaman keamanan bagi Israel dan terus mempersiapkan semacam perang di masa depan melawan negara kolonial tersebut. Bahkan jika penilaian saya terhadap niat perang Mesir pada dasarnya salah, dan Presiden Mesir Al-Sisi hanya berpikir baik tentang Israel, namun bagi saya tampaknya kurangnya persiapan tentara Israel dalam menghadapi potensi konfrontasi militer dengan Mesir sama saja dengan kelalaian kriminal, ujar dia. 4. Mesir ancam keluar dari perjanjian damai Camp David. Pada tanggal 12 Februari 2024, Mesir mengeluarkan ancaman serius jika militer Israel melancarkan operasi darat ke kota perbatasan jalur Gaza, Rafah, maka perjanjian perdamaian dengan Israel dapat dihentikan. 2 pejabat Mesir dan seorang diplomat Barat mengonfirmasi pernyataan ini. Serangan ke Rafah, yang dihuni oleh lebih dari 1,4 juta pengungsi Gaza, dapat menutup jalur utama pasokan bantuan. Ancaman ini mencakup perjanjian Camp David, yang selama hampir setengah abad menjadi landasan stabilitas regional.